وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Makanya saya katakan para asatid yang berkompeten, yang followernya banyak ribuan, yang besar, cobalah bukan apa-apa, tapi bantu kami mendakwahkan, menyadarkan. Karena kalau antum sudah menyebarkan, ikut perhatian terhadap pergerakan mantan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ini, tentang bahaya lah, kalau dulu ada namanya bahaya laten, Islam Jamaah ada bahaya, Islam Jamaah bahaya, Cokam 354 terhadap kerukunan, terhadap kestabilan, terhadap bagaimana sesungguhnya muslimnya rahmatan lil alamin, maka insya Allah masyarakat akan lebih tahu, lebih luas. Oh seperti itu. Seperti usahanya Ustadz Rifki, itu saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu khairan katsiran, dan Ustadz Riki dan para tim-timnya yang ikut serta itu sangat berdampak ya. Paling tidak itu followernya itu akan menyimak, berapa ratus ribu itu akan menyimak, bahkan mungkin ditonton jutaan akan menyimak. Oh ternyata seperti itu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Tetap semangat, tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita yang ada di Cokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Pada kesempatan di kali ini kita akan menanggapi begitu antusiasnya Al-Ustadz Rifki Ja'far Thalib, Rifki ya. Ustadz Rifki yang tadi malam kita sempat menyimak perbincangan beliau dengan Ustadz Khalil Bustami LC, yang mana sudah beberapa kali, 3 atau 4 kali, bahkan tadi malam diberi judul agak keren, yaitu Geger Geden. Geger Geden. Saya hanya terlintas pemikiran saya begitu luar biasanya keingintahuan, penasaran, dan perhatian, terutama perhatiannya terhadap Islam Jamaah atau Cokam 354. Sang Ustadz ini, Ustadz Rifki ini begitu luar biasa daripada ustadz-ustadz yang lain, maksudnya daripada ustadz-ustadz yang lain. Tapi beliau ini sangat antusias dan bahasa saya kok pengen ngerti tenanan, sampai beberapa episode yang dilalui dan lama itu 1 jam lebih, 1,5 jam lebih, bahkan ada yang 2 jam itu, dan penontonnya cukup lumayan banyak, bahkan yang awal-awal itu sampai 1,2 juta itu ditonton itu. Wah, begitu luar biasanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Memang kalau kita tidak melihat sepintas tentang pergerakan atau perjalanan Cokam Islam Jamaah 354 ini sepintas saja, bagi orang-orang yang awam tidak tahu di dalamnya, terkesan biasa-biasa saja. Namun ketika kita mengorek atau melihat lebih dekat bagi kawan-kawannya ada di kaum muslimin yang lebih dekat lagi, dia akan tertarik kok sampai koyo ngono dan terheran-heran.
Beberapa kali belum lama ini saya 2 hari yang lalu sebenarnya saya biasa bercerita dengan seorang ustadz dan cerita tentang masalah Cokam 354. Ya, beliau respon. Tapi beliau melihat saya sebagai seorang dai sama dai ya mungkin begitu ya biasa. Tak ceritanya ya terheran. Lalu suatu saat kemarin itu hari apa ya? Ya sehari yang lalu, hari Rabu insyaallah. Saya mengajak seorang teman yang mana teman saya korban dipersekusi, berkorban di gini dan gini bahkan sampai ya seperti sama yang lain. Kemudian saya mengajak dengan ustadz itu ngobrol pagi-pagi itu hanya cerita ngopi-ngopi saja. Beliau mendengarkan sampai masya Allah. Kok sampai koyo ngono? Saya karena melihat Ustadz Iwan itu awalnya ya biasalah, beliau seorang ya tokoh di Cokam, kemudian keluar dipersekusi seperti itu. Ternyata sampai orang-orang yang tidak ditokohkan aja seperti itu juga dipersekusi dan lain sebagainya. Ya, kembali pada pokok permasalahan. Perhatian seorang kaum muslimin terhadap Cokam ini jika dilihat dari jarak jauh. Artinya sepintas seperti golongan-golongan yang lain. Sepintas. Bahkan kemanfaatannya terhadap negara, kemanfaatannya terhadap masyarakat kadang-kadang lebih. Sehingga kadang-kadang orang itu dibuat rancu lah, apik wae. Biasa-biasa saja. Saya punya tetangga itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah itu. Ya. Namun ketika kita jelaskan dan kita ceritakan, dan bukan hanya 1-2 orang yang menceritakan, beberapa puluh bahkan beberapa ratus orang yang menceritakan, barulah dia akan menyadari bahwa selama ini kebaikan yang dibangun oleh Cokam 354 ini, Islam Jamaah adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat semu. Dan tak jarang intinya adalah bagaimana menarik simpatisan kepada orang lain agar masuk dalam Islam Jamaah atau Cokam ini. Makanya para asatid yang mungkin agak tertarik seperti Ustadz Rifki ini kepada Ustadz Khalil Bustami Yarsi ini begitu luar biasa sampai beberapa episode. Beliau memanggil, baik beliau datang ke Mahat mana itu Baka Al-Mukarramah, pernah itu awal-awal itu kayaknya di podcast ini juga. Kemudian Syekh Khalil sendiri datang ke kediaman Ustadz Riki untuk memberikan penjelasan, pemahaman. Artinya menjelaskan kesesatan-kesesatan, dan tadi malam membaca 30 poin dengan bantahan-bantahan yang luar biasa sekali. Setelah saya juga kemarin juga membacakan 30 poin dengan sedikit komentar-komentar saja. Nah, baru jelas cetok, dan rata-rata mereka terheran-heran, rata-rata dia gumun. Kok kaya ngono, kok nganti kaya ngono. Kok dangkal pemikiran-pemikiran mereka itu kok dangkal sekali. Ya. Ketika sudah dibenarkan, diluruskan masalah ilmu yang mangkul itu seperti ini, yang dimaksud ilmu mangkul seperti ini. Ketika dijelaskan tentang arti ayat bahwa sudah seperti ini, ya dengan jawaban Cokam pokoknya mangkuling ini. Pokoknya yang saya terima dari mbah-mbah kita dulu seperti itu. Dan sontak jawaban seperti itu, orang-orang yang selain mantan Cokam juga menertawakan. Masuk segitu dangkalnya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kenapa sih kita itu kok selalu membongkar, selalu menjelaskan, selalu menta'dil meluruskan apa yang dibahas oleh Cokam Islam Jamaah 354 ini. Kenapa sih? Kenapa? Kok nggak ada berhentinya? Karena kalau Anda tahu sebenarnya, kalau Anda tahu di dalamnya, dan Anda tahu bagaimana orang-orang yang dipersekusi, orang-orang yang telah menyatakan keluar dari Cokam, Anda baru ngeh. Ya Allah, seperti itu ya. Berapa orang yang diceraikan akibat hijrah? Berapa orang yang dipecat akibat hijrah? Berapa orang yang dimurtadkan? Berapa orang yang diusir? Dan tak terhitung. Dan insya Allah kita di Jawa Tengah itu tahu persis. Artinya di seputar Jawa Tengah DIY tahu persis tentang kondisi-kondisi mereka, kawan-kawan yang telah diusir, dipecat dari pekerjaan, kemudian diceraikan dan sebagainya. Kalau untuk kawasan Jawa Tengah dan DIY insya Allah kami tahu
banyak tahunnya daripada tidaknya banyak tahunnya, karena ada beberapa mas'ul, ada orang-orang yang di sana kita minta untuk memantau perkembangannya, artinya perkembangan Jokam di setiap kabupaten yang ada, sehingga kita tahu. Nah, kenapa kita terangkan? Ya karena kita prihatin. Kita prihatin seperti itu, keadaan seperti itu. Jangan sampai keadaan seperti itu akan terus berlanjut. Maka usaha kita adalah menyadarkan. Usahanya awake dhewe nyadar nih. Kita hanya menyampaikan sebagaimana mereka menanamkan setiap hari, maka setiap hari pula para kawan-kawan yang ada di media sosial maupun di dunia nyata maupun dunia maya menyampaikan, mentaklil, meluruskan, menerangkan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Saya harapkan para asatid yang lain yang berkompeten setidaknya juga perhatian akan hal ini. Artinya para asatid yang senior, yang kibar itu juga memberikan perhatian khusus. Kenapa saya katakan? Karena asatid yang kibar yang maksudnya yang tingkatnya nasional itu pengikutnya, artinya pengikutnya, followernya, bahasanya apa? Followernya atau penontonnya itu lebih banyak. Apa manfaatnya? Agar lebih tercerahkan, lebih banyak. Jadi usaha-usaha para mantan-mantan seperti kami mantan-mantan aktivis Jokam Islam Jamaah 354 ini kemudian ditangkap oleh para asatid, ustadz yang followernya ribuan bahkan mungkin jutaan, biar lebih tahu. Dan kita pelaku. Sehingga kadang-kadang ketika kita ngaji itu, ketika kita dengan ngaji dengan Syekh Aziz, ketika membahas tentang tauhid itu mengena semua. Kita pernah melakukan hal seperti itu. Baik secara kesyirikan, syirik ta'ah, baik secara bagaimana kita hampir saja kena nawakid Islam, bagaimana kita saat itu melakukan sifat-sifat jahiliyah ketika kita ngaji di kitab-kitab tauhid, itu koyok-koyok langsung kena. Bukan hanya khayalan tanpa kenyataan. Ketika kita ngaji itu hampir kita, Masya Allah, ya Allah, aku mbiyen ini kian, aku mbiyen yang ini. Kok iso masuk wabeh loh. Kok iso masuk di dalam situ semua loh. Hampir mayoritas 90% keadaan kita dulu di Jokam itu masuk semua di dalam tahdir atau dalam apa itu perhatian para ulama-ulama muwahhidin, ulama-ulama tauhid itu. Nah, makanya saya katakan para asatid yang berkompeten, yang followernya banyak ribuan, yang besar, cobalah bukan apa-apa, tapi bantu kami mendakwahkan, menyadarkan. Karena kalau antum sudah menyebarkan, ikut perhatian terhadap pergerakan mantan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ini, tentang bahaya lah, kalau dulu ada namanya bahaya laten. Islam Jamaah ada bahaya. Islam Jamaah bahaya Jokam 354 terhadap kerukunan, terhadap kestabilan, terhadap bagaimana sesungguhnya muslimnya rahmatan lil alamin. Maka insya Allah masyarakat akan lebih tahu, lebih luas. Oh seperti itu. Seperti usahanya Ustadz Rifki. Itu saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran, dan Ustadz Riki dan para tim-timnya yang ikut serta itu sangat berdampak ya. Paling tidak itu followernya itu akan menyimak, berapa ratus ribu itu akan menyimak, bahkan mungkin ditonton jutaan akan menyimak. Oh ternyata seperti itu wasilah beliau, dan ini insya Allah sebagai amal jariah beliau juga ikut serta dalam ya sepatah dua patah kata, 1 jam 2 jam itu sangat berarti bagi kami untuk membantu dakwah kami, untuk membantu dakwahnya para mantan-mantan, sehingga tujuan kita adalah untuk menyadarkan. Fa insya Allah ketika sudah banyak yang tahu, maka minimal dia akan membentengi dirinya, membentengi keluarganya, dan maksimalnya mereka akan bergerak, berjalan, nasihati, ngandani. Kadang-kadang itu orang itu sadar itu tidak lewat mantan, walaupun mantan lebih tahu. Kadang-kadang mereka sadar itu lewat tangan-tangan yang lain, atas wasilah, atas informasi mantan. Bisa saja, dan itu tidak kita tolak. Di sini juga pernah ada itu. Akhirnya ada beberapa keluarga yang menyatakan keluar bukan dari mantan, tapi justru dari orang luar. Artinya bukan mantan,
tapi orang kaum muslimin, yang mana kaum muslimin sebelumnya sudah konsultasi dengan kita. Yang mana kaum muslimin sudah konsultasi banyak, menyimak ribat akli salim, menyimak YouTube yang lain, sehingga menjadi bahan untuk dia beramal ma'ruf, untuk dia mengajak kepada saudara sanatnya atau tetangga-tetangganya. Sehingga alhamdulillah, biidznillah, bi'aunillah, Jokam bisa tersadarkan. Nah, harapan kita seperti itu. Para asatid-asatid, ustadz-ustadz yang secara nasional kan banyak, ustadz-ustadz Salaf, ustadz Aswajar, pokoknya banyak lah. Nah, itu kan mari kita bersama-sama untuk mendakwahkan, membentengi, dan mengajak kepada saudara-saudara tua kita Islam Jamaah Jokam 354 untuk kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Kita yakin, masyaallah muslimin, kita yakin mereka yang di bawah-bawah itu niatnya baik, artinya dia itu kita lihat itu ya Allah, wong iki mau manut tok asli, ya Allah, iki lho ibadah tenanan. Artinya dia diperintahkan oleh imamnya gini dan gitu. Entah dia itu diperintahkan ma'ruf atau maksiat, dia manut saja. Ma'ruf atau mungkar, dia manut saja. Hubungannya awalnya baik, tahu-tahu diperintahkan imamnya untuk membenci, ya langsung aja membenci. Artinya mereka itu sebenarnya orang-orang baik, kita itu kasihan. Hanya ajarannya saja yang salah, yang kemudian didoktrinkan setiap minggu 3 kali, 4 kali, setiap bulannya, bahkan setiap saat. Neng diwai, kapan wae lan piye wae keadaan kan gitu. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja keadaannya, di mana saja tempatnya, supaya selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab ngaji, amal bila samu jamaah dan taat. Ya. Sampai di tepi-tepi wati wajib masuk surga. Jalan tunggal, satu-satunya jalan tunggal masuk surga sama dari neraka, ya hanya netepi jamaah. Lagi-lagi jamaah mereka sendiri. Dan itu digembur-gemburkan puluhan tahun, tiap saat, tiap hari. Maka saya katakan, ma'asyul muslimin, hafizakumullah ta'ala, para asatid-asatid yang berkompeten, yang mampu, yang followernya yang banyak, mari kita bersama kami ikut mensyiarkan, ikut menebarkan bagaimana seharusnya orang Islam yang sebenarnya, larangan takfir, mengkafirkan, dan bagaimana seharusnya mereka menetapi agama. Sehingga insya Allah menjadi amal jariah antum semua, dan kita bersama-sama insya Allah akan mendapatkan jariah yang hatta sampai kita meninggal dunia mendapatkan jariah yang baik. Kemudian bagi kami yang mantan-mantan pendoktrin, selain kita berharap jariah, juga dosa-dosa kita yang dulu mendoktrinkan, menanamkan keyakinan-keyakinan seperti itu, semoga Allah mengampuni. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم